Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Al-A'raf ayat ke-12. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul khatab. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terutama sekali ta'zim wa ikraman kepada Imam Besar Masjid Al-Furqan dan kepada seluruh hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada urau yang berbahagianya. Izinkan waktu barang 20 menit untuk menyampaikan mau'idhah. Semoga dalam mau'idhah kajian singkat ini khususnya bermanfaat buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin yang telah berhadir pada urau yang berbahagianya. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, ada 5 kiat-kiat ataupun 5 cara untuk menghilangkan sifat ujub dan takabur. Sebelum kita beranjak bagaimana cara kiat-kiat menghilangkan sifat ujub dan takabur, mari sama-sama kita melihat penyakit kronis tersebut supaya kita selamat di dunia dan akhirah. Yang tak berlaku dalam dunianya menyenal heboh penyakitnya. Yang pertama ujub, yang kedua takabur, yang ketiga hasud. Tidak akan pernah terselamatkan kita ketika menuju Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berangkat dari alam dunia menuju alam barzakh hingga alam akhirat. Nyo jamaah yang dirahmati Allah, berapa kali kita berhaji, berapa kali kita berumrah, berapa rakaat dalam sehari semalam kita berjamaah dan berzikir menyebut akan nama Allah. Apabila penyakit kronis itu masih kita pelihara, tetap tidak akan selamat, ditakutkan akan su'ul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berbicara masalah kehidupan donggo-donggo sekalian, hudib dalam dunianya paling trip 60 tahun, 63 tahun. Itu bukan masa yang sangat lama. Indah dalam hidup umur 30 tahun ke bawah. Beranjak 35, 40 di atas, nyo mulai kenang penyakit. Mulai asam urat, kolesterol, dan penyakit-penyakit yang mengganggu fisik kita. Rasa indah hanali dengku. Makanan yang tanak pajuh hanali mendukung kepada gedayo. Tangiang ti kameng hawa dekan masa gedayo le. Karena telah beranjak umur 40 menuju 50. Umur 63 tahun, nyo detik-detik masa umur ghalib akan berangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nyo dongko sekalian, nyo bandum dino. Dan singa kita akan berkumpul di yaumil mahsyar, akan mempertanggungjawabkan akan amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, perbedaan umur dunia dan umur akhirat. Nabi Allah Adam tinggal dalam syurga di tengah jim.
tetapi diukur dengan umur dunia 32 tahun. Lun umur orangnya 40 tahun beranjak 44 tahun. Baru 40 menit lebih saya hidup di akhirat, umur akhirat. Walaupun kagat jeruk atau buat maksiat kepada Allah, walaupun cukup jera kata bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semua itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga penyakit kronis yang akan kita bahas urangnya berjauh daripada gedanya. Jamaah yang dirahmati Allah, penyakit yang mendasar adalah ujub. Penyakit yang mendasar adalah ujub. Definisi ujub, sesuatu merasa kagum amalan yang getanya pubut lebih getanya ngan orang lain, meninggikan sang ibadah getanya yang lebih betul, sang perjuangan getanya yang lebih haya, sang kaya getanya yang lebih hebat. Rasa kagum sesuatu yang telah Allah titipkan kepada kita. Rukuk sujud getanya lebih puas tunggu-tunggu sekalian. Nyo rasa kagum. Maka hinan baik dah bikin nikmat. Karena istidratnya salah-salah menafsirkan itu nampak seperti nikmat Allah. Padahal istidrat itu adalah merupakan sesuatu hal yang menjauhkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga legitanyo beruh dalam penyakit ujub. Yang kedua yang mana? Yang kedua adalah sifat takabur. Sifat takabur, sifat merendahkan orang lain dengan lisan. Maka hal yang mendasar penyakit adalah ujub. Lahir dari lisan, dari hati, kemudian sifat takabur itu membicarakan seseorang. Sifat takabur itu merendahkan orang lain dan menganggap kita lebih sempurna. Nyodong-dongko sekalian, mencaci orang lain itu sifat ujub. Melakukan dosa itu adalah sifat takabur, bukan ujub. Mencaci orang lain, merendahkan orang lain itu adalah merupakan sifat takabur. Nyamaah dengku. Sebagai tempat menambahkan wawasan dan pengetahuan kita. Kemarin kita telah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa mereka para pejuang itu? Mereka yang ikhlas dengan sebilah bambu runcing. Mereka yang ikhlas meninggalkan anak cucunya. Mereka yang ikhlas meninggalkan anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda demi cinta dan sayang kepada kita, para pendahulu, para pejuang. Dengan apa kita memaknai kemerdekaan yang telah kita nikmati di hari ini, tunggu-tunggu sekalian, dari jajahan Belanda dan Jepang? Sangat bermakna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tunggu-tunggu sekalian. Bukan dengan bermaksiat kepada Allah, menyatajuk jabatan baurang hana ilmu, tetap maksiat akan lahir dalam nanggro. Aboh. Menyata perkahwin anak teh ngan lintu hana ilmu, hana iman, tetap akan selalu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada contoh kecil saja. Kan hanjit dengko, coba kita evaluasi lagi. Menyehana uranyo hiburan naik pinang, bak pinang kurang sempurna memperingati hari kemerdekaan. Seandainya masih hidup para pejuang, mereka menangis, tunggu-tunggu sekalian. Kita sedang bermaksiat kepada Allah. Ratah jid ke maksiat, ratah jid ke sombong kenanya dengku. Maksiat itu adalah sombong. Ratah jid ke maksiat, jid ke sombong dengku. Ketika yang naik di atas pinang tersebut, mereka-mereka yang membuka aurat. Kini yang dengku. Anak si anak miat ju dalam balik. Tapi yang kena ni ya anak miat dengku. Auratnya ilewa puntung dengku.
Metindih-tindih urang watihnya nunggung doa. Metindih-tindih. Bagaimana memaknai hari kemerdekaan Republik Indonesia, dengku-dengku sekalian? Hah? Metindih-tindih, soyang yang dengku bedah lako bino. Berangkat dari rumah, yak tayang yang urang manjat pinang. Bedah linto peek perumah, yak nging urang pinang. Terus kedeh, nginglah le perumah aurat urang agam lain. Dengku-dengku sekalian. Apakah suami itu bodoh ataupun tidak? Padahal dia telah distempelkan oleh Allah seorang dayus, membiarkan istrinya dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dayus itu haram menuju surga Allah Subhanahu wa taala sebelum dia bertaubat. Tapi biu anak darah gedanyo ia nging rian marin maksiat dengku. Tapi biu perumah gedanyo rian marin maksiat kepada Allah dengku, itulah salah satu dosa besar dan kesombongan yang kita lakukan selalu. Ya dengku sifat sombong, dengku sekalian, maka lahirlah seorang suami dayus, maka lahirlah seorang pemimpin yang tidak tahu dasar ilmu pengetahuan agama, yang tidak mengerti akan dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang kecil. Dan kan bengeh ke-17 Agustus itu benar, tapi yang menyambut, yang memperingatinya bagaimana cara mensikapi syukur atas nikmat Allah yang telah merdeka dan telah jauh daripada jajahan penjajah Belanda dan Jepang. Jemaah yang dirahmati Allah, kita berangkat lagi. Yang ketiga yang mana? Yang ketiga sifat hasud. Al-hasadu ya'kulul hasanah. Hasad akan memakan kebaikan kita sebagaimana kama ta'kulun narul khatab, sebagaimana api memakan akan kayu bakar. Rukuk sujud tidak bermakna dan tidak berfaedah. Tahu dalam peristiwa Allah murkakan akan iblis. Segala Allah ciptakan Nabi Allah Adam. Allah istimewakan makhluk iblis yang diberi nama mulia Azazil. Dan Allah jadikan iblis itu sebagai gurunya para malaikat, yaitu Azazil. Jid kegurai para malaikat. Dia merasa senang, tidak ada tandingannya. Tidak ada orang yang menandinginya. Dia adalah hamba yang dinomorsatukan oleh Allah. Tapi ketika Allah utuskan Nabi Allah Adam sebagai saingannya, ingin Allah coba keimanannya, dengku-dengku sekalian, di situ lahirlah sifat ujub. Qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuka. Mengapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika kuperintahkan kepada engkau? Apa jawab iblis? Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, sedangkan Adam diciptakan daripada tanah liat dan tanah yang berbau busuk. Ya dengku, watet roh tandingan, watet roh lebih gop eta trimong dalam kehadiran hudip kedaya. Hinallah lahir sifat ujub, lebih gatlung ana khairum min. Lebih hayelong masalung pimpin ana khairum min. Lebih hayelong dan lebih mandum-mandum ibadah lun ana khairum min. Kemudian lahirlah sifat takabur, ikun long lebih hayu. Lam hati ate tanging gop tasimak Fatihah gop. Najid tajwid de baju dengku. Ampah. Pokoknya dengku-dengku sekalian, untuk menghilangkan sifat ujub itu payah dat-dat. Tapi kiat-kiat yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ada 5. Han sempat tapegah 5, tapegah meduaboh mendeng-dengku sekalian. Jadi borokan kiban cara begadah, long tume sabuh jawaban ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali rahimallahu taala. Jamaah yang dirahmati Allah, itu cuplikan ataupun secuil bayangan
ujub, kemudian takabur, kemudian hasud. Lahir penyakit hasud karena penyakit ujub. Penyakit yang sangat kronis adalah penyakit ujub. Bantangi yang gop lewat mututu leju. Bangka gop dak imum tentang hana pahli yang. Si yang pah kena yo. Bantangi yang orang lain lebih bacut. Nyan penyakit dengko ba orang malim metumpuk dengko. Ba orang meilme penyakit ujubnya berat raya dengko. Iblis itu berilmu tetapi dia dimurkakan oleh Allah karena sifat ujub dengko. Semoga kita terhindar daripada penyakit tersebut. Dengko-dengko sekalian, watenya ditawarkan bantruh penyakit ujub hadirnya Nabi Allah Adam, dipegaklah sifat hasud, diadu domba Nabi Allah Adam, diadu domba, dihasud dan tidak menerima akan nikmat yang Allah berikan kepada Adam, dan akhirnya Adam Allah turunkan ke bumi ini dikarenakan sifat hasud yang ada pada iblis, tidak senang melihat nikmat yang ada pada orang lain. Jemaah yang dirahmati Allah, bagaimana kiat-kiat dan cara menghilangkan sifat hasud, ujub dan takabur dan hasud? Yang pertama yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, ketika kita melihat anak-anak, ketika kita melihat anak muda yang mereka pada pandangan mata gedanya maksiat kepada Allah, jangan terus menghukum lebih bagus kita daripada dia yang tua. Benar lam hudib husnudzan, kata Imam Al-Ghazali. Ba'na lam hudib ana khairum min. Anak muda tersebut mereka masih umur anak mudanya umur mantang banyak dak daripada kita. Kemudian husnudzannya yang kita jatuhkan dalam hidup kita, mereka masih muda, dosanya belum banyak, tapi saya telah tua, dosanya telah menumpuk. Ednan mantang husnudzan kegop. Maka di dalam surat Al-Anfal ayat 199 kepegah, betalah lon hinan kepegah, akhlak yang hanagat bak gedanyo, akhlak yang hanagat ketika kita berpaling daripada orang jahil. Makna orang jahil ketika tanging anak mid yang sedang bermaksiat kepada Allah, ketika tanging anak muda yang sedang bermaksiat kepada Allah. Bukan mereka menjadi musuh kita, bukan mereka yang dimaksudkan dalam surah Al-A'raf itu. Yang dimaksudkan dengan jahil, orang alim, orang cerdas yang memiliki kekuasaan, orang alim yang memiliki ilmu, membenarkan sesuatu yang dia lakukan dengan referensi nafsunya. Anak mudanya anak bangai dengko. Anak mudanya hanai depu-depu, ajak dia, bina dia dan bimbing dia. Mungkin dia lebih baik daripada kita. Pada contoh Abu Lahab dengan Umar bin Khattab. Abu Lahab geturi Nabi Muhammad, ituri le Abu Lahab Nabi Muhammad, tetapi dia bermusuhan dengan Muhammad. Tapi Umar bin Khattab tidak mengenal akan Nabi Muhammad. Setelah beliau mengenal, fi'un boleh hanjit duruh bak tubuh Nabi Muhammad. Kenali anak muda tersebut. Mengapa terjadi begal hari ini? Begal di Lok Semawe itu telah merajalela. Di sini kita tidak pernah tahu. Udeng dron lebih debu dongko sekalian. Anak-anak yang seumur mana? Anak yang seumur SMP, beranjak SMA. Mereka membuat kelompok untuk bermusuhan ataupun untuk bermusuhan dan lain-lain, dengko sekalian. Iciptakan uranyo kerusuhan dalam kampung, iciptakan kerusuhan di kota. Itu salah siapa? Kita orang tua. Salah siapa? Kita semua yang tidak pernah melihat mereka itu masih anak-anak dan kita bimbing mereka. Yang kejid biok mandang dengko, anak mit ijak masjid. Kangkai grup-grup masjid. Di grup-grup kono, grup-grup gede anak mit. Sikap kita orang tua macam mana? Apakah kita mengusir mereka? Takun ba anak mit.
ajak mutijik kena kayak berkaru gop hang busuk. Perletan katanya ate hana anemik nyan katanya nak kusuk dah temayang. Yang katruh lang mutijiknya padim dro nak kusuk dah temayang. Hana dengku. Jangan salahkan orang lain ketika salat kita tidak khusyuk. Anak-anak itu sebagai malaikat kecil yang sedang berzikir dan menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita orang tua untuk jauh daripada sifat ujub dan takabur, ajak dan bina dia, dampingi dia, baik gabu ayah beh. Baik dia kun nyo kah nak ajak kah nak ajak ayah ke. Tahjir ke, kap karu kono nak karu ayah ke. Itu bukan bahasa kita orang mukmin. Kenyan yang harus kita terapkan pada mereka, tetapi ajak, sayangi mereka. Tunggu-tunggu sekalian. Sebagai penutup, karena waktu kita singkat, pada contoh anak TK, mereka datang ke masjid. Ketika anak-anak tersebut datang ke masjid melihat tentang keindahan masjid. Kemudian Bilal menegurnya. Baik kata mong lah masjid, kuto masjid, baik kepipip bombon lah masjid. Ipikir lian mayayan. Getiup terus lang masjid. Nyakan pikiran anak maya karena mereka meniru. Kemudian datanglah studi bandingnya ke gereja. Ketika datang ke gereja, orang yang merawat gereja tak ubah Bilal, menyebab masjid ke Bilal, awalnya ada apa? Disambut mereka dikasih bonbon. Kemudian disambut mereka, yuk kita lihat Yesus. Ayo kita lihat Bunda Maria. Ija anak ubutnya. Apa yang terlintas dan keluar dari lisan mereka lebih bagus pelayanan di gereja ketimbang pelayanan di masjid. Nyo yang ancu katanya dongko. Maka uranyo akhlak dan ujub jauhkan daripada diri kita. Anak-anak itu sebagai generasi yang akan kita persiapkan buat masa akan datang. Jangan pernah menghardik mereka, sayangi mereka sebagaimana Rasul menyayangi akan umatnya dan berharap supaya kita berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua, yang ketiga, yang keempat dan kelima tak bisa kita bahas karena waktu yang memisahkan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai real mentang tapegah. Yang kedua, ketika melihat orang tua, mereka lebih tua hidup, lebih mereka hebat dalam beribadah. Ketika kita melihat orang alim, anugerah yang terindah Allah berikan kepada mereka, lebih bagus mereka dalam ibadahnya benar ketimbang saya. Ketika kita melihat orang bodoh, mereka itu melakukan dosanya dengan kebodohan. Saya melakukan kesalahan dengan Allah dengan ilmu pengetahuan. Itulah makna akan menjadi permasalahan di akhirat nanti. Ketika kita melihat orang kafir, maka kita berhusnudzan, mungkin mereka ketika sakratul maut akan Allah selamatkan iman. Apakah saya sebagai husnul khatimah ataupun su'ul khatimah? Jadi nyan kiat-kiat yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali supaya jauh daripada sifat hasud, jauh daripada sifat ujub, dan jauh daripada sifat takabur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat khususnya buat saya sendiri dan umumnya buat hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang telah berhadir pada uro yang berbahagianya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله ولذكر الله أكبر.